Terima kasih. Jadi saya dari coba Sydney tadi ya, Pak Rian. dari Sydney begini, Pak Rian, jangan dipertentangkan antara usaha kecil menengah dengan koperasi gitu ya. Iya. Karena pengalaman kita, misalnya ambil contoh di Jakarta Barat, Koperasi Kudanoa yang mempunyai omset simpanannya hampir 100 miliar. Itu dulu gedungnya 1, sekarang gedungnya 12. Iya. Bertebaran di Jakarta. Itu merupakan koperasi simpan pinjam yang digerakkan oleh pengusaha-pengusaha kecil. Dari tukang tambal ban sampai bakso tembak yang anggotanya hampir 7.000. Dan mereka justru mereka pinjam uangnya dari situ untuk usahanya. Mereka nabung, kemudian mereka pinjam dari situ. Simpan pinjam. Mereka selalu mempunyai filosofinya itu tabungan uang di kas nol begitu. Yang simpan dengan yang pinjam harus sama begitu. Dan itu berkembang begitu. Dan itu jadi seperti di Amerika kan yang disebut dengan koperasi kredit itu sebetulnya People's Bank. Yang bank rakyat itu. Jadi saya kira itu yang perlu dikembangkan begitu. Bagaimana ada titik persamaan di mana usaha-usaha kecil itu bergabung dalam bentuk koperasi tadi. Misalnya juga kepada usaha hutan. Kemudian kepada Pak Suprayogi. Begini kuncinya Pak. Apa nih? Persoalan kan dulu kan banyak pimpinan koperasi orientasinya kepada konglomerat dan orientasinya kepada pemerintah gitu. Melupakan anggotanya. Ya kan? Banyak kan koperasi-koperasi kita bentuk PT. Ya bagaimana? Bukopin itu PT. Bank Koperasi bagaimana sih? Ya kan, sedangkan di negara lain bisa seperti di Filipina aja ada bank koperasi yang betul full-fledged koperasi. Jadi kita harus percaya dia. Ya kan? Kalau pimpinannya komitmennya kepada PT, kepada BUMN, ya bagaimana mimpin koperasi? Itu persoalan pada pimpinan. Anggotanya bagus kok menurut saya. Seperti kita ambil contoh. Banyak sekali koperasi yang bagus. Bahkan di Tapanuli Utara tadi kita cerita. Di Siborong-Borong, di Sibolga, ataupun di Barus. Itu bisa anggotanya orang kecil, pedagang-pedagang kecil di pasar, pada hari pasar mereka kumpul uangnya, bisa terkumpul uang 70 miliar misalnya. Di Kirangan kira-kira ada 20.000 anggota koperasi. Di kalangan 60.000 sampai 90.000 anggota koperasi. Padahal Tapanuli Utara kan dianggap daerah miskin. Ternyata bisa. Ada koperasi sampai 10 miliar. Karena ada komitmen pengurusnya. Komitmen pengurus yang memang komitmen pengurus dan komitmen anggota sama. Sehingga ada pelatihan anggota saja. Sedangkan di koperasi-koperasi yang gagal itu komitmen pengurusnya bukan kepada anggotanya, tapi kepada siapa yang kasih uang dari luar, dari konglomerat atau kepada bulog atau kepada pemerintah. Ini yang bikin masalah begitu. Sehingga pemimpin tidak tumbuh dari bawah begitu. Dan sering kan pada zaman dulu kan pimpinan koperasi itu diangkat dari atas. Dimainkan seolah-olah diangkat dari bawah tapi dari atas betul. Jadi itu yang bikin masalah begitu. Politisasi koperasi kan dulu. Itu yang menimbulkan masalah. Apakah karena tidak ada komitmen ini selalu koperasi yang terkalahkan? Betul. Jadi komitmen dan keyakinan. Faith, keyakinan bahwa koperasi bisa berkembang besar kan. Nah ini kan kurang pada kita. Kenapa misalnya di Jepang koperasi kalangan nelayan menjadi sangat kuat begitu? Itu kan karena banyak orang-orang pandai masuk ke situ. Sedangkan koperasi di nelayan kita berkoperasi kan kurang begitu. Nah itu hal-hal tertentu itu kan membutuhkan komitmen begitu, komitmen, keyakinan dan juga kepantasan di dalam memfasilitasi itu sehingga itu bisa berproses dan memproteksi. Perlu ada sedikit perlu ada rambu-rambu kan begitu. Kalau seperti di Jepang kan memang dibikin rambu-rambu itu. Namanya usaha perikanan itu harus berbentuknya koperasi. Mau impor terigu ya diusahakan supaya melalui jaluran koperasi. Sedangkan di Indonesia mau impor terigu ya harus kepada PT-PT tertentu yang dekat dengan pemerintah atau melalui bulog. Nah ini kan rambu-rambunya dibuat begitu. Jadi saya kira juga ini kesalahan besar pada dunia moneter kita. Kenapa bisa bikin PT Bukopin, PT Bank Koperasi? Seolah-olah Bank Koperasi itu tidak... Apa itu paradigmanya sudah berbeda ya? Itu paradigmanya keliru. Jadi keliru ya, puncak dari koperasi PT, puncak dari koperasi BUMN ya cilaka memang. Pikiran ini saya kira yang hidup selama 40 tahun ini. Dan ini yang merusak sebetulnya. Betul merusak. Betul. Sudah lari dari prinsip perkoperasian. Betul. Nah Prof, tetapi secara umum ya, perkembangan atau pertumbuhan perkoperasian nasional ini belum tampak menjadi satu kata Pak Hatta dahulu soko guru lah kalau bisa ya. Belum tampak ya Prof ya. Memang belum tampak itu. Dalam beberapa hal memang belum tampak kan. Karena memang itu kan harus digerakkan melalui kebijakan-kebijakan ekonomi kan, kebijakan sosial dan kebijakan ekonomi yang mendorong. Justru kebijakan-kebijakan ini lebih pro kepada PT, lebih pro kepada BUMN kan begitu. Kalau untuk BUMN dan PT-PT tertentu diprotek habis-habisan begitu.
Nah, itu yang menjadi masalah pada kita. Iya. Bukan pada pro people tadi. Iya. Saya ingin ada satu satu obsesi ataupun suatu penjelasan sebuah visi tentang dunia kewirausahaan dan ekonomi kerakyatan kita ke depan menurut pandangan Profesor Tobi Mutis. Ini bagaimana nih? Apakah masih juga kita tidak mampu memprotek atau memang punya rasa optimis tentang pertumbuhan ekonomi kerakyatan CQ koperasi kita nih, Prof?